Hidup jaya PKK. Hari ini saya perwakilan dari Pokja 1 akan memainkan simulasi pola asuh anak bersama teman-teman saya. Di sebelah kanan saya. Assalamualaikum, nama saya Ibu Juli Astu. Di sini saya sebagai narasumber. Halo. Hai. Di sebelah kiri saya ada. Assalamualaikum, nama saya Sumarmi. Saya selaku notulen. Hai. Halo. Terus ada 4 pemain saya. Pemain 1. Assalamualaikum, nama saya Ibu Suryarse. Saya sebagai pemain 1. Hai. Halo. Pemain kedua. Assalamualaikum, nama saya Ibu Ani. Saya sebagai pemain kedua. Halo. Hai. Pemain ketiga. Assalamualaikum, nama saya Siti Rohmatunisa sebagai pemain ketiga. Hai. Halo. Pemain keempat. Halo, Assalamualaikum. Nama saya Siti Korwanti sebagai pemain keempat. Halo. Hai. Di belakang para pemain juga ada ibu-ibu penonton. Di sini saya sebagai fasilitator akan menerangkan bagaimana cara permainan simulasi pola asuh anak dan remaja, yaitu dengan cara mengambil alat permainan, masing-masing pemain mengambil alat permainan. Misalkan pemain pertama mendapatkan alat permainan warna kuning dan seterusnya. Kemudian seluruh alat permainan masing-masing pemain harus ditaruh di tempat sepak. Terus saya sebagai fasilitator akan mengkocok kartu, kemudian para pemain menyetop kocokan saya sehingga mendapatkan angka atau nomor yang akan dijalankan alat permainan tersebut di tempat permainan ini. Misalkan dapat nomor 13 di kotak biru, maka akan mengambil kotak materi nomor 13. Kemudian kalau misalkan di kotak sanksi dan pesan, maka harus mengambil kartu sanksi dan pesan. Kemudian kalau seandainya di kotak sanksi tersebut para pemain mendapatkan sanksi, maka harus menyanyikan atau menuruti pesan tersebut, sanksi tersebut.
Bisa kita mulai ibu-ibu? Bisa. Sudah paham ya pemaparan saya? Terima kasih. Untuk pemain pertama memakai alat permainan warna merah muda. Untuk pemain kedua memakai alat permainan yang warna kuning. Terus untuk pemain ketiga memakai warna biru. Sedangkan pemain keempat memakai warna orange atau jingga itu. Ya, orange saja. Terima kasih. Masing-masing pemain bisa menaruh alat permainannya di start, di kotak start. Sudah bisa kita mulai? Bisa. Untuk permainan putaran pertama akan dimulai pemain pertama, yaitu Ibu Sumi. Kita main sama-sama ya Ibu ya. Saya kocok ya kartunya. Ibu bisa bilang stop. Stop. Di atas. Berapa Ibu angkanya? Nomor 3. Nomor 3. 1, 2, 3. Boleh ambil materi nomor 3 Ibu. Sejak kapan pengasuhan anak dimulai? Kalau menurut pendapat saya, pengasuhan anak dimulai sejak dini atau sejak lahir. Karena pengasuhan anak itu sangat penting sekali. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu. Untuk pemain kedua ada tanggapan. Untuk pemain ketiga, untuk pemain keempat, ya. Untuk penonton, apakah ada tanggapan? Pas sama ya, setuju ya. Terima kasih. Masing-masing pemain sudah memaparkan tanggapannya tentang pertanyaan dari materi ketiga. Mereka semua setuju atas pendapat Bu Sumi. Langsung kita lanjutkan pendapat dari narasumber kita. Terima kasih. Untuk menanggapi jawaban tersebut, bahwa pengasuhan anak itu bukan dimulai pada saat anak itu lahir, tetapi pengasuhan anak itu dimulai dari orang tua itu sendiri. Untuk berusaha memperbaiki diri terlebih dahulu dan menjadi bibit yang unggul sebelum melahirkan anak dan mendidik anak-anaknya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu narasumber. Terus apakah ada yang lain? Ada yang mau disampaikan lagi? Pas sudah tidak ada ya. Kita lanjutkan permainan yang untuk putaran kedua, yaitu pemain kedua. Silakan Bu Ani diambil alat permainannya. Saya pocok kartunya. Ibu bilang stop. Stop. Berapa Bu Ani? Nomor berapa? 30. Oh iya, nomor 30. Kita hitung sama-sama ya Ibu-ibu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ya, silakan ambil materi ke-30. Iya, silakan dibacakan. Apa yang perlu orang tua lakukan jika kakak dan adik bertengkar? Apa itu pendapatnya? Harus melerai Iya. dan dikasih tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Ya, cukup segitu Ibu jawabannya. Terima kasih Ibu. Untuk pemain ketiga, apakah ada jawaban yang lain? Saya setuju sama pemain nomor 2, tapi saya ingin menambahkan sedikit. Kita sebagai orang tua harus menjadi penengah bagi anak-anak kita supaya tidak terjadi pertengkaran di antara adik sama kakak. Terima kasih ya. Terima kasih Ibu pemain, Ibu Nisa.
Terus untuk pemain keempat, apakah ada tanggapan? Kalau saya sangat setuju dengan pendapat pemain nomor 3. Iya. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Setelah kita mendengarkan pendapat pemain 1 sampai nomor 4, apakah para penonton ada tambahan yang ingin ditambahkan untuk jawaban pemain 1 sampai ke 4? Sudah cukup. Terima kasih. Kemudian kita dengarkan jawaban atau pendapat dari narasumber kita, Ibu Yuliastuti. Untuk menanggapi jawaban tersebut, kita ada 4 kriteria. Yang pertama, jadilah orang tua yang proaktif, bukan reaktif. Jika mulai muncul tanda-tanda konflik, segera mendekati anak dan ajarkan bagaimana cara menyelesaikan permasalahan tersebut. Untuk yang kedua, jadilah orang tua yang objektif, tidak memihak dan berdebat siapa yang menang dan siapa yang kalah. Untuk yang ketiga, jika konflik itu menjadi adu fisik, orang tua harus segera turun tangan dan mengajak anak untuk berbicara. Yang keempat, kita harus bersikap adil dan ajari empati agar anak dapat saling memahami antara satu dengan yang lain. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu narasumber sudah menerangkan atau memaparkan dari materi 30 tersebut. Terus kita langsung saja ya Ibu-ibu, karena ini adalah permainan yang menyenangkan, maka kita harus menggerakkan tangan. Masih semangat Ibu-ibu? Semangat! Oke, setelah kita semangat, maka kita akan memulai putaran yang ketiga. Betul. Oke, untuk Ibu pemain nomor 3 bisa diambil alat permainannya. Saya mengkocok ya Bu. Bilang stop ya Bu ya. Stop. Terima kasih. Nomor 19. Ya, itu sama-sama Ibu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ibu Nisa sebagai pemain ketiga mendapatkan nomor 19 yaitu pesan. Bisa mengambil kartu pesan Ibu. Ikuti minat anak agar potensinya dapat digali dan diberikan dukungan sepenuhnya dan beri hadiah jika berprestasi. Saya sebagai pemain nomor 3 sangat setuju. Ya, untuk pemain keempat, apakah setuju dengan pesan tersebut? Saya juga sangat setuju. Terima kasih. Untuk pemain pertama dan kedua Sama. Untuk penonton, Ibu penonton sama. Bagaimana Ibu narasumber? Apakah juga setuju dengan pesan yang dibacakan oleh Ibu Nisa tersebut? Iya, pesan itu setuju sekali saya. Iya, kita semua setuju bahwa kita itu harus mengikuti minat anak kita. Sebagai ibu yang sangat cinta terhadap anak kita, maka kita harus selalu mensupport atau menggali potensi anak kita agar menjadi anak yang berguna bagi nusa dan bangsa ibu-ibu. Terima kasih, tepuk tangan. Terus kemudian kita akan melakukan putaran permainan yang terakhir, yang keempat, yaitu kepada Ibu Pus bisa menjalankan alat permainannya. Bilang stop ya Bu. Stop. Nomor 15. Nomor 15 kita hitung sama-sama Ibu-ibu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ibu pun pernah berada di kotak
yang keempat, kita akhiri, kita dengarkan penjabaran dari Ibu Ratulan kita, Ibu Sumarni. Monggo Ibu Sumarni. Dari permainan ini tadi ada 4 permainan ya. Ini dari pemain pertama mendapat nomor 3. Pertanyaan, sejak kapan pengasuhan anak dini dimulai? Pendapat dari semuanya setuju dengan pendapat dari jawabannya tadi, yaitu dimulai sejak dini atau sejak lahir. Dari lahir itu sangat penting sekali, akan tetapi bisa dimulai dari pengetahuan dari orang tua itu sendiri sejak dini, dari diri sendiri orang tua itu menjadi lebih unggul lagi. Untuk yang kedua, permain kedua itu nomor 30. Pertanyaan, apa yang perlu orang tua lakukan jika adik dan kakak bertengkar? Dari jawabannya ada 2 jawaban, bisa digabungkan. Yang pertama harus dilerai atau dikasih tahu. Sebagai orang tua harus menjadi penengah agar tidak terjadi pertengkaran antara adik dan kakak atau permusuhan di dalam keluarga. Yang ketiga yaitu pemain ketiga nomor 19, yaitu pesan. Pesannya yaitu ikuti minat anak agar potensi bisa digali dan diberikan dukungan biar anak itu lebih maju. Pendapatnya setuju semua. Dan yang untuk pemain keempat yaitu sanksi menjadikan waktu berlalu. Itu saja yang bisa saya sampaikan sebagai notulen. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Notulen karena sudah menyampaikan seluruh rangkuman dari simulasi pola asuh anak dan remaja dalam keluarga. Saya akhiri sekian karena sudah terlalu lama sekali. Jadi saya sebagai perwakilan dari Pokja 1 mengucapkan atau meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam permainan ini kurang lengkap ataupun kurang greget bagi para penonton. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Wabillahi taufik wal hidayah, tumaridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Demikianlah simulasi pola asuh anak dan remaja Desa Sidomulyo, Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang, PKK Desa Sidomulyo. Hati-hati.